Mulad Sari Movement mempersembahkan seri Dharma Wacana yang ketiga, yaitu nyepi itu bukan menyepi, juga bukan buat mengenali rasa kesepian. Nyepi itu memang dilakukan serentak di seluruh Bali, juga secara individual ataupun komunitas bagi penganut Hindu Bali. Dimanapun dia berada, pasti berusaha untuk menjalankan catur berata penyepian itu. Tetapi tentu saja itu bukan sesuatu yang syarat yang seperti undang-undang yang tidak boleh ada komprominya. Jadi ada desa Kalapatra, jadi perbedaan-perbedaan yang menyebabkan seseorang bisa mentaati keempat catur berata itu, yaitu yang pertama amati geni, kemudian amati lelungan, yang ketiga amati lelangoan, dan amati karya. Empat hal ini sebenarnya adalah tapa. Tapa itu kategorinya proses latihan tahan uji terhadap gangguan-gangguan, terutama pada hal-hal yang menyangkut pantangan badan dan pikiran. Kita tahu sering karena kata nyepi dikaitkan dengan sepi, suasananya sepi, tidak ada motor keluar, tidak ada aktivitas bekerja, lampu mati, dan sebagainya. Maka seringkali kata nyepi itu didekatkan kata sepi. Menyepi. Menyepi itu artinya menjauh dari semua hal. Proses nyepi seluruh umat Hindu Bali misalnya yang melaksanakan itu berdiam di rumah. Berdiam di rumah dengan berlatih empat berata ini. Salah satu yang paling sulit itu ditaati ketika berada di dalam rumah itu adalah latihan amati lango ini. Lango, kesenangan yang berkaitan dengan indria. Nah, jadi bagian dari catur berata penyepian ini itu sebenarnya menurut saya adalah cara itu untuk juga memahami bahwa Bali memiliki tahapan untuk proses di dalam batiniahnya. Salah satu kita mengenal itu sering ya dibicarakan kalau mau jadi orang suci, misalnya menjadi sulinggi atau menjadi pemangku dan sebagainya, selalu ditawarkan Anda harus memahami yama dan niyama berata. Nah, empat catur berata dalam nyepi ini juga tidak sama seperti yang dialami dalam pengertian apa itu kesepian. Ketika menyepi kemudian lama-lama Anda merasa kesepian misalnya. Saat ini di kala pandemi misalnya banyak orang tanpa menyadari mengalami kesepian. Kesepian itu adalah perasaan atau pikiran yang bisa disadari, bisa tidak disadari, adalah ketika merasa hampa, kemudian merasa tidak dianggap, merasa tidak dicintai, merasa tidak diperlukan. Sekalipun Anda dalam keramaian, Anda akan merasakan kesepian itu.
Ya, berbeda dengan ada orang yang menyepi oleh alasan tertentu. Tapi nyepi adalah sebuah tindakan tapa. Kita harus memahami bahwa proses yama niyama brata ini adalah bekal dalam tahapan di Bali itu dari latihan secara proses sosial sebenarnya. Kita tahu ada catur asrama misalnya, dari Brahmacari terus ke Grihasta, kemudian Anda harus melangkah bersiap itu. Terutama puncaknya itu adalah Wanaprastha. Kita biasanya baru sampai pada langkah yang tahap seperti pada umumnya pola tingkatan usia kerja. Ketika pensiun baru bersiap-siap membersihkan diri, istilahnya orang Bali. Tetapi sesungguhnya itu brata di Bali, tapa brata di Bali itu banyak jenisnya dan selalu menyertai upacara-upacara besar gitu. Jadi kalau ada rainan itu, rahine itu seperti Saraswati, Siwaratri, Galungan, Kuningan, itu semua ada beratanya. Nah, nyepi adalah berkaitan dengan kesemestaan, awal mula kesemestaan, dan ini kaitannya dengan Buana Agung dan Buana Alit. Seringkali orang bertanya itu, nyepi ini kenapa demikian? Itu demikian, jadi ada amati geni, amati lelungan, amati lelangawan, dan amati karya misalnya. Itu sebenarnya persiapan dalam proses yang dilakukan tanpa harus seperti menggurui untuk batin itu. Jadi tadi kita membicarakan tentang perasaan-perasaan kesepian yang tidak disadari, maka dalam tradisi orang Bali mengajarkan untuk memasuki biksuka misalnya, itu adalah membuat kita tanpa sadar tengah belajar itu. Problemnya sekarang itu banyak sekali formalisasi dalam mengajarkan hal-hal seperti ini. Jadi fisik sekali kelihatan yang ingin dicapai. Kita tahu bahwa dalam yama dan niyama itu misalnya ahimsa misalnya seringkali menjadi perdebatan gitu. Karena tiba-tiba ada gerakan vegetarian gitu, sampai menyangkut itu Banten atau sajen itu harusnya kan tanpa binatang dan sebagainya. Ahimsa itu dalam pengertian yama dan niyama dalam tindakan tapa itu adalah sebenarnya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan menyangkut apa? Pengelolaan sebenarnya. Karena itu lebih dalam relasi sosial itu adalah tidak menyakiti, tidak melakukan tindak kekerasan misalnya, tidak melukai makhluk hidup tanpa alasan. Jadi itu. Kemudian yang saat ini menjadi pertanyaan itu adalah satya. Artinya kebenaran dalam pikiran itu seperti apa, kebenaran dalam perkataan itu seperti apa, dan kebenaran perbuatan ini terkait nanti dengan amati karya. Yang dimaksud dengan karya di sini ini bukan pergi ke kantor atau sedang mengerjakan apa. Jadi ini menyangkut, jadi ini tiga. Jadi tujuan tinggi besarnya itu, luas dan mendalamnya itu adalah latihan trikaya ini sesungguhnya untuk menuju dari sudah. Jadi Asteya misalnya pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya sendiri, atau pantang mencuri, korupsi itu ya bagian yang
bukan hakmu tuh jangan diambil, bahkan jangan diangan-angankan. Jadi itu salah satu cara untuk mengenalkan pada bagaimana mengendalikan lango, amati lango, kesenangan-kesenangan itu. Jadi sederhananya setiap hari bisa saja Anda melihat di berbagai medsos orang kaya, sosialita dan sebagainya, terbersit keinginan, mereka punya begini, saya pengen, sederhana aja, tapi tidak terucapkan. Itu harus dilatih, dimasukkan sebuah kesadaran bahwa ada yang namanya astea. Karena itu jembatan untuk lango, melihat dari mata, merasakan dan sebagainya itu dimatikan sejenak. Amati itu bukan berarti membunuh. Amati itu dikendalikan itu dengan amati lelungan. Jadi Anda tidak kemana-mana mencari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya terpicu, terpikat oleh lango. Nah, astea itu penting sekali saat ini. Nah, kemudian brahmacharya. Nah, ini juga sering pengertian brahmacharya ini karena dikaitkan dengan brahmachari. Jadi dia belum menikah, belum bekerja dan sebagainya, tidak boleh melakukan hubungan seksual. Sesungguhnya brahmacharya ini yang dimaksudkan adalah berpantang tentang kenikmatan seksual atau pengendalian nafsu seksual. Karena itu sekarang seringkali gitu rancu dia, seseorang yang sudah Madwijati, Eka Jati masih melakukan sesuatu yang di luar pantangan soal seksual ini, bahkan dalam angan. Jadi ada 3 itu selalu pikiran, perkataan, apalagi perbuatan. Jadi 3 hal ini jadi baru Anda mengangan-angankan. Seringkali pada saat pandemi seperti ini itu orang mengira kesepian saya menyebabkan beberapa gangguan psikis dan fisik gitu. Salah satu obatnya, bahkan banyak yang berpikir itu adalah relasi sosial baru menyangkut hubungan seksual itu. Sering itu lalu dikait-kaitkan dengan brahmachari, lalu dia merasa, saya kan sudah lewat dari brahmachari, jadi boleh-boleh aja. Tidak. Jadi ini langkah yama niyama ini adalah bagian dari sebenarnya relasi diri dengan sosial juga. Jadi termasuk lunga dan lango itu. Lalu kemudian aparigraha itu tidak menerima pemberian yang tidak penting dari orang lain. Ini sering susah ya. Jadi kalau Anda menerima kiriman sesuatu yang penting itu yang mana, yang tidak penting itu mana, dalam situasi yang mana. Karena itu pada saat catur brata penyepian ini yang dilatih itu adalah lagi-lagi amati lunga itu, berpergian. Karena berpergian pasti menyebabkan adanya pertemuan dan menemui gitu. Nah, sementara pada niyama itu jelas itu dijelaskan itu adalah bagian tahap kedua dari 5 perintah. Jadi kalau Anda melaksanakan nyepi itu bukan menyepi, juga bukan mengenali rasa kesepian. Saya ulang, Mulat Sarira Movement dalam hal ini mengedekankan, misalnya kita mungkin tidak bisa ideal untuk mencapai yang namanya suci lahir batin, tetapi kita semua mau sekalipun sudah menua luar biasa, sebenarnya dalam konteks ini adalah tetap murid dalam hidup itu, siswa dalam hidup itu. Jadi selalu dianjurkan kemudian melalui dalam keseharian yaitu untuk meningkatkan kesucian dirinya. Nah, ini bisa menjadi perdebatan panjang. Sauca itu menganjurkan kebijakan untuk melakukan sattva sudi, yaitu kesucian pikiran.
Salah satu kesucian pikiran itu mensyarat latihan untuk mengurangi angan-angan. Kemudian somanasya, yaitu hati yang selalu gembira, belajar gembira. Jadi tertawa itu penting, tetapi jangan tertawa yang semu. Jadi seringkali itu banyak orang mengira kalau gembira penuh tawa. Tidak, gembira yang diam itu justru lebih menggetarkan. Kemudian ada ekagrata, yaitu pemusatan budi, dan atmadarsana, yaitu realisasi diri yang sejati. Ini mulat sarira. Lalu kemudian santosa, puas dengan apa yang datang dengan wajar. Ini latihan bersyukur. Jadi pada saat langu itu dimatikan itu, Anda sebenarnya sedang diajak untuk berlatih bersyukur. Nah, kemudian tapa yang tadi saya bilang, ini sama, pengendalian, latihan badan pada saat melakukan prata catur, penyepian ini. Sedangkan swadhyaya artinya kita semua saat ini harus mau belajar secara mandiri tentang berbagai pengetahuan, melatih diri tentang kebaikan-kebaikan itu. Karena kebaikan itu berbeda-beda, perspektif, kadar, dan sebagainya diperlukan. Nyepi itu bukan menyepi, juga bukan buat mengenali rasa kesepian, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dirancang luar biasa, dipilih 4 catur berata penyepian ini tidak main-main. Itu tujuannya adalah mengenalkan pelan, perlahan, menyentuh, dan sifatnya universal, sifatnya untuk semua. Jadi karena itu ketika Anda berada pada posisi saat ini di Bali misalnya, akan nyepi tahun ini, di tahun 2022 ini, itu besok ya, akan dilaksanakan. Jadi dari pagi Tongkul itu sudah akan mulai sampai keesokan harinya pun masih bertahan harus dengan catur berata ini. Tentu dengan ada ketentuan-ketentuan khusus bagi yang mereka punya bayi, yang punya orang tua, masih diizinkan menyalakan lampu untuk fasilitas publik seperti rumah sakit, kemudian beberapa fasilitas publik yang akan memberikan pertolongan baik keamanan dan perlindungan, itu pasti masih diizinkan untuk melakukan kegiatan tindakan-tindakan pengamanan seperti menyalakan lampu dan sebagainya. Nah, karena itu sangatlah penting untuk disadari oleh teman-teman di manapun saat ini berada, bahwa jika pada suatu hari tertarik ikut nyepi di Bali itu, hotel-hotel ini semoga juga itu kan sudah lango, sudah lelungan juga pariwisata itu. Kalaupun terlibat Anda untuk nikmati juga catur beratanya itu, yaitu mengurangi lango, amati geni juga, dan amati karya. Jadi Mulat Sarira Movement tahun ini mengucapkan selamat Raine Nyepi, dan tentu saja mari kita kembali memahami bahwa melaksanakan catur berata penyepian ini jangan sampai kemudian ada koreksi naif. Katanya catur berata nyepi tapi dia itu masih masak, ada bau dan sebagainya, ada aroma, ada nyala lampu dan sebagainya. Jangan menjadi nyinyir untuk hal-hal itu, karena banyak sekali dimensi ke dalam yang sedang dilatih, dan ini urusan tidak sederhana sebenarnya catur berata penyepian ini. Jadi mari sama-sama belajar untuk menghargai diri di hadapan semesta dan kerjanya semesta dalam keyakinan yang lebih bersifat tradisi. Pada hari Nyepi itu, Buana Agung itu kembali menikmati kesejatiannya, dan kita menjadi sejenak
memahami bahwa 4 hal ini, Agni, Lunge, Langu, dan Karya ini sesungguhnya juga tidak hanya berupa kegiatan-kegiatan fisik, tetapi juga psikis. Basisnya pada 3 hal itu: perkataan, pikiran, dan perbuatan. Ketiga-tiganya itu akan menuju parisuda. Terima kasih untuk mendengarkan seri Dharma Wacana yang ketiga dari program Mulat Sari Movement tahun 2022. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa.